kita akan belajar tentang organ reproduksi wanita. Nah, kenapa sih kita perlu tahu tentang organ reproduksi wanita? Karena ya kita tahu perempuan tuh pasti mengalami yang namanya masa reproduksi, ya ini hamil, melahirkan, menyusui, dan lain sebagainya. Wanita dibagi menjadi dua bagian utama berdasarkan letaknya, yakni bagian luar dan bagian dalam. Nah, kenapa kita katakan bagian luar? Simpelnya karena organ-organ ini bisa dilihat dengan kasat mata gitu ya. Nah, dan kenapa disebut dengan bagian dalam? Karena organ-organ ini tadi perlu alat bantu khusus untuk kita bisa melihatnya gitu ya. Nah, bagian luar ini kita terdiri dari mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibulum, himen, perineum, dan uretra. Sedangkan bagian dalam ada vagina, cervix, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Nah, sekarang kita bahas satu-satu, dimulai dari mons pubis ya, yang merupakan organ reproduksi bagian luar. Nah, mons pubis ini adalah bagian yang ini ya. Nah, ini berupa bantalan yang kaya akan kelenjar minyak atau tersebut dengan kelenjar sebasea gitu ya. Ditutupi atau dikelilingi oleh rambut-rambut pubis dan kecil-kecil gitu ya, membentuk sebuah segitiga gitu ya. Sebenarnya pada prinsipnya adalah rambut-rambut ini tadi tidak disarankan untuk dipotong sampai gundul gitu ya. Karena apa? Karena rambut pubis ini tadi mampu melindungi kita dari bakteri-bakteri ataupun organisme-organisme kecil yang berada di situ gitu ya. Nah, bagian mons pubis ini sangat peka terhadap sentuhan ya. Jadi ketika ada rangsangan berupa sentuhan, tentunya mons pubis ini sangat peka terhadap hal itu. Oke, yang kedua adalah labia mayora dulu ya. Tadi mons pubis, sekarang labia mayora. Nah, labia mayora bisa kita lihat di sini adalah bagian berupa lipatan. Nah, ini ya, berupa lipatan yang memanjang. Nah, panjangnya sekitar kurang lebih 7,5 cm. Di sini juga kaya akan lemak ya. Kaya akan lemak, dan labia mayora ini tentunya menutupi si labia minora. Nah, apa sih labia minora? Kita next ke labia minora. Labia minora tadi ya, karena ditutupi oleh si labia mayora, otomatis posisinya ini merupakan lipatan yang berada di bawah labia mayora. Dan ini adalah kelihatannya ini adalah labia minora. Bisa dilihat ya ini ya. Nah, ini nih. Yang bentuknya 11-12 atau mirip dengan si labia minora, cuman dia labia mayora, cuman dia lebih kecil dari si labia mayora. Nah, bagian ini menutupi bagian vagina dan uretra, tapi ketika ada rangsangan dia pastinya akan terbuka. Nah, labia minora ini merupakan daerah erotik, jadi sangat peka terhadap rangsangan dan sentuhan. Next adalah himen ya. Nah, himen di sini merupakan, kalau bahasa awamnya adalah selaput darah atau selaput tipis yang menutupi introitus vagina. Nah, dan himen ini sebagai saluran untuk mengeluarkan darah saat menstruasi. Jadi ketika ada kasus seorang remaja tidak mengalami menstruasi, bisa saja disebabkan karena himennya itu tidak bolong atau tidak terbuka, padahal seharusnya dia bolong ya, untuk mengeluarkan darah-darah menstruasi. Oke. Kemudian yang kedua selanjutnya adalah klitoris. Nah, klitoris adalah di bagian sini, dia tepat berada di bawah tulang pubis, panjangnya sekitar 1 sampai 1,5 cm dengan lebar 0,5 cm. Nah, klitoris ini identik sekali dengan penis karena merupakan organ erektil yang memiliki corpora cavernosa. Cuman bedanya kalau penis itu di bagian ujungnya dia memiliki uretra, tapi pada klitoris tidak ada. Uretranya udah ada di bagian lain gitu ya. Nah, next kita ke uretra. Nah, ini uretra adalah di bagian sini. Jadi dia ditutupi oleh si labia minora ya. Nah, itu akan terbuka ketika ada rangsangan. Kemudian as we know, uretra itu tempat dikeluarkannya
pipis ya. Jadi yang namanya pipis tadi atau BAK keluarnya dari sini ya, dari si uretra ini tadi, dari sini ya bisa dilihat. Kemudian jika baby atau bayi itu dikeluarnya dari sini, dari si vagina itu tadi ya. Jadi adalah hal yang berbeda, lubang yang berbeda gitu ya. Oke, next adalah vestibulum. Nah, ini adalah vestibulum, dikelilingi oleh labia minora, dan daerah ini juga biasanya akan mengalami basah ketika ada rangsangan. Kemudian yang selanjutnya adalah perineum. Perineum ini adalah daerah muskular yang panjangnya kurang lebih 4 cm. Ini berada di antara anus dan vagina, daerah ini. Nah, biasanya daerah perineum ini yang akan mengalami perlukaan ketika terjadi proses persalinan pada ibu-ibu bersalin gitu ya. Kita tadi udah dibahas tentang bagian luar, sekarang kita ke bagian dalam. Nah, di organ reproduksi wanita bagian dalam ini terdiri dari banyak sekali tadi ya, ada vagina, cervix, uterus, kemudian ovarium, tuba fallopi, dan lain-lain ya. Nah, kita bahas pertama kali dulu tentang vagina. Nah, ini adalah vagina. Nah, ini adalah vagina. Ya. Ini bagian adalah vagina. Nah, ini merupakan lubang dan berdinding tipis yang dapat melipat dan meregang. Jadi ini ya, saat ini adalah vagina. Nah, ini kan berlipat-lipat dan dapat meregang. Atau bagian yang berlipat ini kita juga sebut dengan rugae, penuh dengan rugae ya. Panjangnya kurang lebih 8 sampai 10 cm sebagai organ kopulasi. Apa itu organ kopulasi? Yaitu organ yang menjembatani penetrasi si penis pada saat adanya koitus gitu ya. Nah, selanjutnya adalah cervix. Cervix adalah ini ya, cervix, atau kita sebut juga sebagai mulut rahim ya, yang merupakan bagian dari rahim yang menyempit dan menjadi barier dari antara vagina dan uterus bagian dalam ya. Jadi kalau misal ada teman-teman kenal dengan istilah kanker serviks, berarti kankernya itu berada di daerah sini ya, di daerah mulut rahim. Kemudian selanjutnya ada uterus. Ini adalah uterus ya. Berbentuk mirip seperti buah pir dengan panjang 7,5 cm, lebar 5 cm, dan tebal kurang lebih 2,5 cm. Nah, ini hanya perkiraan aja ya, karena setiap perempuan tentunya pasti memiliki ukuran uterus yang berbeda. Nah, di uterus sendiri ini fungsinya adalah sebagai tempat implantasi. Apa itu implantasi? Jadi sebagai tempat penempelan janin yang sudah ovum yang sudah dibuahi, atau nanti biasanya janin akan menempel di daerah sini ya. Nah, uterus ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu endometrium, myometrium, dan perimetrium. Nah, endometrium adalah bagian terdalam dari serviks. Jadi lekatnya si ovum yang sudah dibuahi tadi. Kemudian myometrium adalah di bagian sini, penuh dengan otot-otot serviks. Kemudian yang ketiga adalah bukan perimetrium tapi adalah fundus. Nah, bagian atas sebelah sini ya. Kemudian selanjutnya adalah tuba fallopi. Mungkin ini udah nggak asing juga buat teman-teman bahwa struktur dari tuba fallopi terbentuk dari paramesonefrik. Ya, ini bagian yang ada pada saat pertama kali pembentukan janin baik laki-laki maupun perempuan. Panjangnya kurang lebih 7 sampai 12 cm. Nah, si tuba fallopi ini berfungsi sebagai jalan transportasinya si ovum dan tempat terjadinya fertilisasi. Nah, jadi ini tuba fallopi kanan dan kiri tentunya ya.
Nah, sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Nah, di bagian paling ujung sini ada yang kita sebut dengan fimbriae atau tangan-tangan yang untuk menangkap si ovum. Kemudian setelah fimbriae kita kenal dengan sebuah ampula tuba, dengan bagian ampula tuba. Kemudian selanjutnya daerah sini kita sebut dengan daerah isthmus ya. Biasanya fertilisasi terjadinya di ampula tuba, yaitu nanti kita bahas lebih lanjut lagi apa sih yang dimaksud dengan fertilisasi dan bagaimana prosesnya. Kemudian ketika ovum dan sperma sudah bertemu di daerah ampula tuba ini, tentunya akan dibawa masuk hingga ke serviks gitu ya. Nah, bagaimana caranya dia bisa berjalan ke sini? Si ampula tuba tadi memiliki gerakan atau kontraktil yang bisa menyebabkan si ovum dan sperma tadi untuk bisa berjalan ke daerah sini gitu ya, baik kanan maupun kiri tadi ya. Next adalah ovarium. Ovarium kita bisa lihat di sini ya, yang warna pink bulat-bulat ini kanan dan kiri. Nah, ini merupakan organ sebagai penghasil ovum atau penghasil sel telur. Pembentukan sel telur atau ovum terjadi di ovarium. Nah, ovarium ini selain sebagai penghasil ovum, dia juga dapat mengekskresikan estrogen, hormon estrogen dan progesteron. Yang mana si ovarium ini juga terhubung dengan fimbriae. Jadi ketika setiap bulanan ya, setiap siklus bulanan seorang perempuan itu, ketika ada satu ovum atau satu sel telur yang matang, tentunya dia akan keluar dari si ovarium dan ditangkap oleh si fimbriae tadi, kemudian bertemulah di sini dan lain sebagainya. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya aja tentang proses fertilisasi. Sorry. Nah, mungkin itu aja penjelasan tentang organ reproduksi perempuan pada pagi hari ini. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.